Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi Kerajaan Mataram Islam, dimulai dari proses berdirinya hingga sampai keruntuhannya. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Zifani Narwana Sayat. Saya Kinja Gabriela Nurfian. Saya Dewa Kamusuma Putri. Saya Sifat. Langsung aja masuk ke materinya. Audio Jungle. Kerajaan Mataram Islam berasal dari wilayah relatif kecil dan strategis. Biasanya ada di pedalaman Jawa Tengah dan bagian selatan. Biasanya dipanggil dengan Mentawok. Wilayah ini berasal dari Yogyakarta dan Surakarta pada saat ini. Bayangkan jika lembah subur mengaliri air sungai. Air sungai itu berasal dari desa Selak yang ada di Kota Gede dan Yogyakarta. Kerajaan Mataram ada di bawah Ki Ageng Pemanahan yang dikelilingi dengan bukit-bukit. Terima kasih. Membahas tentang daerah kawasan Kerajaan Mataram Islam secara singkat. Awalnya, Kerajaan Mataram Islam itu kecil, berdiri di lembah Mentawok yang sekarang berada di Yogyakarta. Tapi, lama-kelamaan semakin besar dan wilayahnya menyebar hampir ke seluruh Pulau Jawa. Cuma di Banten dan Jakarta, dulu namanya Batavia, yang gak berhasil dikuasai daerahnya. Kerajaannya juga sempat berpindah tempat, namun tetap masih di lingkup Jogja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses berdiri dan pendiri dari Kerajaan Mataram Islam. Hal ini dimulai dari Danang Sutawijaya atau penambahan Senopati yang awalnya turun untuk membantu Sultan Hadiwijaya untuk menyingkirkan Arya Penangsang, yang dimana Danang Sutawijaya ini merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan yang merupakan salah satu orang kepercayaan dari Sultan Hadiwijaya. Pada awal abad ke-16, Danang Sutawijaya dan Ki Ageng Pemanahan berhasil menyingkirkan dan mengalahkan Arya Penangsang. Hal ini menyebabkan Sultan Hadiwijaya untuk mendirikan Kerajaan Pajang dengan pemerintahan yang saat ini berada di sekitar Surakarta. Hal ini juga mengakibatkan Ki Ageng Pemanahan diberikan sebuah hutan Mentawok oleh Sultan Hadiwijaya yang saat ini kerap kita kenal dengan Kota Gede di Yogyakarta. Dan di lain sisi juga Ki Ageng Pemanahan ini memanfaatkan tanah yang diberikan untuk membuat sebuah kadipaten yang berada di bawah penguasaan Kerajaan Pajang. Di lain sisi juga Danang Sutawijaya yang merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan diadopsi oleh Sultan Hadiwijaya dengan alasan menjadi pancingan karena belum mempunyai keturunan. Pada tahun 1575, Danang Sutawijaya menggantikan posisi ayahnya yang telah wafat dengan gelar Panglima di medan tempur. Danang Sutawijaya ingin melepaskan dirinya dari Kerajaan Pajang, dan hal inilah yang menyebabkan konflik di antara dirinya bersama dengan Sultan Hadiwijaya. Danang Sutawijaya memiliki alasan tersebut untuk memerdekakan Mataram. Namun setelahnya, Sultan Hadiwijaya mengalami sakit dan pada akhirnya ia pun wafat. Tentunya hal ini menjadikan Danang Sutawijaya menjadi lebih mudah untuk memerdekakan wilayah Mataram. Pada tahun 1586, Danang Sutawijaya akhirnya mendirikan kerajaan baru, yaitu Kerajaan Mataram Islam, dengan menjadikan dirinya sebagai raja dan dengan gelar penambahan Senapati Ing Alaga Sayyidin Panatagama. Halo semuanya, nah kita sampai nih ke masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Yuk simak, Kerajaan Mataram Islam itu mencapai puncak masa kejayaannya itu di bawah penguasaan Sultan Agung Hanyakarakusuma yang memimpin pada masa tahun 1613 sampai 1645. Kerajaan Mataram Islam ini dikenal sebagai salah satu kerajaan yang terkuat di Pulau Jawa yang menguasai Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Madura. Kerajaan Mataram Islam ini
juga ditandai puncak masa kejayaannya yang membuat Kerajaan Mataram Islam sebagai pusat perdagangan di Nusantara. Sehingga banyak bangsa asing yang datang ke Kerajaan Mataram Islam untuk melakukan perdagangan dan pembelian rempah-rempah. Lalu Kerajaan Mataram Islam ini mengekspansi wilayahnya ke bagian barat dan ke timur. Ke timur untuk menguasai daerah Madura dan Surabaya, sedangkan ke barat untuk mengusir VOC dari Belanda. Kerajaan Mataram Islam ini juga mengembangkan sayapnya di bidang seni dan budaya, yaitu ditandai dengan adanya tari Bedoyok Tawang yang dibuat oleh Sultan Agung Hanyakara-Kusuma. Nah, itu dia puncak masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Halo guys, saya Kevin Adrian Pratama dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang kehidupan sosial yang ada di Kerajaan Mataram Islam. Jadi kehidupan Kerajaan Mataram Islam memiliki corak feodal di mana pejabat kerajaan menjadi sultan dan rakyat biasa menjadi seorang pengarang. Dan juga struktur sosialnya membedakan antara keluarga bangsawan dan rakyat biasa dengan raja sebagai pemilik seluruh tanah kekuasaannya. Pengaruh Islam yang kuat juga membentuk kehidupan sehari-hari di sana, di mana masyarakatnya dengan perpaduan antara ajaran Islam maupun ajaran di tradisi Jawa yang ada. Nah, lalu sampai juga kita ke masa keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Oke, jadi Kerajaan Mataram Islam ini dikenal sebagai kerajaan yang sangat anti kolonialisme, di mana Kerajaan Mataram Islam ini sangat menentang VOC. Dan dalam sejarahnya sudah tercatat 2 kali Kerajaan Mataram Islam itu menyerang VOC di Batavia. Lalu akhirnya